Selamat datang di Creatives dan ini adalah channel investasi. Tahun 2024 atau biasa disebut dengan tahun naga kayu ini tentunya menjadi sebuah harapan untuk kita ya. Jadi tahun 2024 ini artinya awal yang baru bagi kesuksesan. Harapannya tentu di tahun 2024 investasi kita makin menjadi ya. awal dari kesuksesan kita berikutnya. Amin. Siap. Oh, berarti tahun ini tahun naga ya? Tahun naga kayu. Harus ada kayunya ya. Kalau nggak ada kayunya gimana? Naganya melempem. Jadi memang ini saya karena bukan orang Chinese, jadi mohon dikoreksi ya jika salah. Iya. Saya dapat info katanya tahun naga kayu ini banyak orang yang pengen punya anak yang punya sionya itu naga kayu. Minimal satu keluarga itu punya satu orang yang naga kayu supaya bisa mendatangkan kesuksesan. Rezeki ya. Iya, rezeki. Oke. Gitu. Baik lagi, penolakan, nama saya Christopher Jonathan. Saya dengan Boy. Saya Doni. Jadi hari ini kita membahas tentang 2024 karena kita nggak mau bahas yang masa lalu aja 2023. Pak Boy gimana di tahun 2024 ini rencana-rencana investasinya? Untuk 2024 sih memang kalau kita lihat mungkin mulai optimis ya market. Mungkin sih nanti tunggu setelah selesai pemilu ya, mungkin baru optimis lah, baru kelihatan pergerakan ISG gimana. Cuman untuk saat ini saya lebih ke swing trading aja sih. Swing trading lagi ya. Jadi palingan kalau mau beli saham buat invest kayak perbankan kan mulai turun ya. Udah ada rencana mau beli saham perbankan apa? Mungkin kayak BRI sih ya. BRI. Ya. Tapi maksudnya bertahap. Ya, Bertahap. beli cicil aja. Untuk Doni? Mirip sebenarnya sama Pak Boy. Strategi di 2024 ini tentunya menjadi suatu peluang ya untuk investasi saham kembali gitu. Karena kita melihat outlook di 2023 kemarin itu pergerakannya stuck ya, cenderung stuck, dan kita bisa tahu sendiri bahwa hanya beberapa saham-saham saja yang itu aja pemainnya gitu. Benar. Mungkin tahun ini semoga ya blue chipnya itu yang naik ya, gantiannya yang manggung gitu ya. Baik, ya kalau gue sendiri sih di 2024 ini strateginya masih sama kayak tahun kemarin, di saham yang kualitasnya bagus, yang lagi ada masalah sementara. Gitu. Jadi kalau ada masalah sementara kan biasanya harga sahamnya turun, drop dalam. Orang-orang takut. Nah, itu di situ peluangnya di situ. Boleh di-spill enggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Iya. Bayar ya. Tapi tentu aja kayak gitu kan resikonya tinggi, karena kan bisa aja ternyata masalahnya permanen, bisa aja perusahaannya bangkrut dan lain sebagainya. Karena menghadapi situasi yang sulit ya. Iya. Gitu. Jadi risknya tinggi tapi ya rewardnya juga lumayan karena tinggi. Sahamnya lagi drop banget ya. Iya. Gitu. Ngomongin pemilu nih, kira-kira udah ada hilalnya belum nih? Aduh, jangan begitu. Bahaya itu. Tukang bakso bang depan. Saya sendiri masih bingung ya mau milih 1, 2 atau 3. Tapi yang jelas semoga aja kita tetap adem ayem, tidak ada perpecahan. Tapi memang di tensi pemilu kali ini tuh lebih rendah dibandingkan 2019 ya. Gitu. Jadi bahkan ini kan bulan depan itu udah mulai pemilu. Masih enggak itu heboh-heboh banget ya. Kita syukuri ya. Semoga tetap aman-aman aja ya. Iya. Karena kan kalau misalkan kenapa-napa marketnya juga enggak bagus, keadaan ekonomi enggak bagus. Gitu. Untuk 2024 Don. Itu kira-kira gimana nih outlook kita ke depannya? Bisa kita lihat ya sebenarnya dari IHSG dalam beberapa minggu terakhir tercatat bahwa ada inflow ya, terutama dari asing. Kita mengharapkan banyak banget dari dana asing kembali lagi ke Indonesia gitu. Yang mana menurut data itu sudah tercatat 5T lah. 5 triliun. Itu dari awal Januari. Iya, year to date hingga saat ini. Nah, semoga sih ke depannya dengan ada tanda-tanda asing kembali ke Indonesia ya, itu menciptakan sentimen positif terutama bagi investor dalam negeri ya untuk kembali berinvestasi di pasar modal. Oh gitu. Kalau di tahun 2023 kemarin tuh memang kayak gimana
sentimen asing terhadap pasar kita. Oke, sebenarnya untuk tahun 2023 itu kalau kita lihat ya, kita perhatikan Lebih banyak yang outflow ya. iya outflow sebenarnya itu pun karena ditopang oleh grup-grup Barito ya. ya PP ya, Prajogo Pangestu itu kalau tidak ditopang mungkin IHSG kita masih sideways aja gitu. Oh. Di range 6.500 ke bawah gitu kalau nggak ada inflow dari PP itu main. Tapi kalau kita lihat memang IHSG ini dominasi dari asing itu sudah mulai berkurang jauh ya dibanding sekarang. Iya. Karena kan porsi investor Lokal. domestik kita itu udah lumayan besar. Jadi investor asing outflow itu dampaknya nggak besar buat kita. Outflow iya benar. Karena dari tahun kemarin ya sebenarnya investor kita ya untuk domestik sendiri kan sudah melebihi 50% ya. Jadi untuk asing itu sebenarnya walaupun ada outflow dampaknya tidak terlalu signifikan. Nah itu pun karena ada outflow karena emang situasi dunia sedang kurang bagus gitu, terutama investor kita yang luar negeri itu mereka kan banyak lah kayak inflasi tinggi, suku bunga tinggi, akhirnya ada edaran uang keluar gitu. Karena mungkin yield di sana lebih menarik gitu daripada Indonesia dan harapannya tahun ini ya kembali lagi gitu ya. Iya. Itu ya kalau gue biasa buat perumpamaan tuh sama aja kalau misalkan kita beli deposito, kita investasi deposito itu lebih baik di bank BCA atau bank daerah dengan return yang sama. Tentu kita lebih prefer di bank BCA dong karena kan bank besar lebih terjamin gitu ya, sama aja. Investor asing tentunya kalau yieldnya sama dengan Indonesia dan Amerika tentu lebih prefer ke Amerika dibandingkan Indonesia. Iya. Gitu. Karena mereka leader ya. Iya. Gitu. Oke, selanjutnya ada apa lagi, Boy? Nah, iya seperti tadi kan waktu Pak Doni bilang juga bahwa tahun 2023 kemarin memang IHSG kita itu diungguli oleh grup Barito ya. Jadi harapan kita di 2024 ini saham-saham blue chip mulai kembali naik ya, seperti saham-saham perbankan sih udah naik. Cuman yang masih turun itu kayak saham-saham komoditas. Ya mudah-mudahan 2024 ini ada inilah maksudnya mulai naik seperti itu. Oke. Ya kalau komoditas ini, kalau kita ngomongin komoditas ini memang agak susah karena banyak sekarang sih lagi banyak ketidakpastian global ya. Memang nggak separah di tahun lalu. Tahun lalu itu kan perang Rusia Ukraina itu 2023 ya. 2023. Itu sangat berkecamuknya besar sekali, itu dampaknya kemana-mana gitu, ke harga batu bara, ke harga gandum, harga komoditas yang lain gitu. Kalau sekarang memang karena sudah mulai isunya tidak seberat itu, harga batu bara pun udah mulai turun, harga gandum mulai turun. Sudah kembali normal gitu. Iya. Dan apalagi kan mau musim pembagian dividen lagi ya. Biasanya kan saham-saham blue chip kan mulai menarik tuh dilirik oleh investor. Iya. Nah, ngomongin perang ini sebenarnya menarik sekali ya, karena ini juga jadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi IHSG 2024 ini ya, Don ya. Iya banget. Ya, jadi faktor geopolitik apa sih yang ada di 2024 ini yang mempengaruhi? Terutama ya yang terbaru itu ya di Laut Merah ya. Nah, itu ternyata dampaknya itu cukup signifikan ya, terutama bagi logistik antar negara yang melalui jalur laut. Oke, di Laut Merah itu ada apa? Nah, di Laut Merah ternyata ada ini konflik antar negara gitu ya. Ternyata cukup meluas juga ya, sampai Amerika juga ikutan ya. Oke, itu kaitannya berarti perang Israel Palestina yang itu menyebabkan Houthi dari Yaman itu memberikan aksi solidaritasnya untuk Gaza dengan cara memblokade Laut Merah ya. Iya. Padahal Laut Merah itu merupakan jalur utama mereka gitu. Untuk kalau nggak lewat situ mereka harus muter dan cost-nya tentunya kan lebih besar, mahal ya. Itu mempengaruhi supply juga kan nantinya. Iya, jadi kalau kita lihat Laut Merah itu kan dia di ujung itu ada terusan Suez. Itu terusan Suez itu yang dibangun
zaman dulu untuk memotong alur pelayaran. Jadi sebelum ada terusan Suez ini semua kapal-kapal pelayaran tuh muterin Afrika dulu. Iya, muter. Dan Ada itu butuh waktu lama ya. Iya, butuh waktu lama, butuh biaya juga lebih besar. Nah, begitu ada terusan Suez itu memotong jalur pelayaran, lewatin Laut Merah dan bisa langsung menuju ke Asia. Gitu. Nah, begitu itu diblokade Laut Merahnya. Jadi setiap kapal yang ada afiliasi dengan Israel, Amerika itu diserang ataupun juga ditahan di situ. Di ban ya. Itu akibatnya banyak perusahaan pelayaran itu nggak mau ambil resiko, akhirnya mendingan muter aja ke Afrika daripada kapalnya ketahan di situ kan. Dan kalau kita lihat sekarang sih belum ada tanda-tanda ketegangannya itu mereda. Malah Iran itu malah mulai ikut juga gitu. Dan negara-negara kayak Amerika, negara-negara Inggris itu mulai juga kasih aksi balasan lah gitu. Amerika kan juga kasih armadanya di Laut Merah itu buat mengantisipasi Houthi. Gitu. Dan itu juga dampaknya sih udah mulai kelihatan sekarang ya, di mana harga logistik itu mulai naik. Memang belum setinggi sewaktu pandemi karena pandemi itu kan ada kekurangan pelayaran. Logistik. Ya, antara demand dan supply-nya itu nggak seimbang. Memang belum setinggi itu, tapi kalau ini dampaknya cukup lama, ya itu bisa juga ya jadi ya kita bisa bilang dalam tanda kutip menguntungkan perusahaan-perusahaan pelayaran di Indonesia gitu. Ya kita sih maunya nggak sampai lama ya. Iya gitu. Dan sahamnya juga sudah kelihatan ya, seperti Temas, SMDR itu udah mulai ada tanda-tanda ya. Menguntungkan mungkin. Iya. Kalau dari dalam negeri, Boy, itu ada faktor apa? Untuk dalam negeri sendiri seperti tadi kan kita bahas bahwa tahun 2024 ini kan tahun pemilu ya, tahun politik. Jadi kemungkinan nanti untuk pemilu ini menurut reses dari Roy Morgan bahwa nanti pemilu ini akan diadakan 2 kali ya, atau ada putaran keduanya. Iya, diperkirakan itu akan ada putaran kedua. Ya, diperkirakan nanti di bulan Juni ya. Iya, seperti itu. Oke, jadi tentunya kalau pemilu ini 2 putaran itu akan meningkatkan ketidakpastian dan ketegangan dalam negeri, karena kan nggak ada stabilitas politik nih di kita gitu kan. Tapi ya harapannya kita tetap damai-damai aja ya untuk pemilu ini. Iya, karena investor juga tentunya mengharapkan kondisi market itu aman-aman aja ya, terutama makronya, karena kalau ada ketegangan tentunya kan tercipta ketidakpastian gitu. Benar. Dan kalau kita lihat sebenarnya nomor 1, 2 atau 3 itu punya niatnya baik, dan dalam artian nggak ada yang punya gagasan yang sangat berlawanan gitu. Jadi ya sama-sama ingin melanjutkan pembangunan Indonesia, walaupun ada beberapa yang caranya berbeda gitu, tapi secara general itu kurang lebih melanjutkan gitu sih. Jadi ya silakan memilih sesuai dengan hati nurani. Itu yang lebih penting. Iya benar. Nah, selanjutnya kita ngomongin suku bunga The Fed ini. Suku bunga The Fed itu tahun kemarin tuh lumayan tinggi ya, naiknya kalau nggak salah 3 kali. Dan sekarang bedanya sama Indonesia cuma beda 0,25%. Di sana 5,5 sampai 5,75. Di Indonesia itu sekitar 6%. Indonesia tentunya ya suku bunganya harus berada di atas US ya, karena kalau di bawah tentunya investor asing itu kabur gitu. Ya itu sesuai dengan yang kita bahas di awal tadi ya, perumpamaan bank BCA sama bank daerah tadi. Bener banget. Terus mengenai suku bunga ya, The Fed memang ternyata menurut konsensus juga masih ada ini ya, kurang kesesuaian ya dengan prediksi konsensus, yang mana suku bunga The Fed ini masih ada kemungkinan untuk lebih lama lagi berada di atas gitu. Dan semoga aja sih di kuartal 2 dan kuartal 3 yang masuk ke semester 2 itu udah mulai ada pemangkasan gitu. Yang mana menurut CME FedWatch ya, tools yang mengindikasikan bahwa probabilitas The Fed untuk menurunkan suku bunga itu
menurun gitu, yang tadinya 90% kini hanya 70% sekitar ya. 70%. Berarti lebih pesimis sekarang ya. Iya, Iya tentunya itu iya dengan sinyal negatif ya. dengan kondisi kayak gini sih kemungkinan tahun ini ditahan atau mungkin kalau turun pun di akhir tahun, tapi tahun depan itu ketika inflasi sudah mulai menurun lagi, nah itu baru suku bunga lebih rendah dan ekonomi mulai naik ya, kemungkinan sih menurut gue sih kayak gitu ya. Iya, harusnya jika best case ya, inflasi itu cepat ya mencapai target the Fed gitu, jadi pemangkasan itu bisa segera dilakukan. Karena BI sendiri kan menahan suku bunga, sebenarnya kan kondisi makro kita cukup lebih baik ya daripada Amerika. Hanya saja mungkin BI lebih konservatif ya untuk menjaga USD terhadap rupiah kita ya, benar. agar tidak terlalu melemah banget gitu. Makanya suku bunga kita masih di situ-situ aja. Ya jadi kalau ada yang bilang 2024 resesi, jauh atau gimana? Kalau Indonesia sih enggak ya. Indonesia enggak ya. Indonesia kita lihat kondisi makro oke, terus juga surplus perdagangan. Nah itu kan artinya demand kita di Indonesia ini lebih baik gitu marketnya dibandingkan dengan negara-negara lain. Bahkan China sendiri itu per hari ini ya atau kemarin ya baru memberikan stimulus tuh pemerintahnya untuk mengerek harga stok saham-saham yang ada di China gitu, karena kondisinya mungkin lebih terpuruk ya, atau mereka ada indikasi ke jurang resesi, tapi kita harapkan jangan ya, karena China itu ini kita perdagangan kita ya gitu. Harus kita akui industri kita tuh cukup bergantung dengan demand dari China ini. Ya apapun itu ya tentunya kita sepertinya 2024 ini akan lebih baik daripada 2023. Amin. Dan kalau kita beli saham sekarang ini begitu 2025 suku bunga sudah turun dan ekonomi naik semakin tinggi, ini tentunya jadi peluang yang sangat baik kita beli sahamnya itu sekarang. Gitu. Jadi 2024 kira-kira ada rekomendasi saham gak, kira-kira beli saham apa aja gitu di 2024? Mungkin sih kalau di 2024 ini saham-saham retail konsumen masih menarik ya, apalagi kan mau memasuki juga musim lebaran ya. Lebaran biasanya kan saham-saham konsumer retail itu mulai naik gitu ya, jadi mungkin itu sebagai pilihan bagi teman-teman stock pick bagi teman-teman investor, mungkin bisa dilirik ya. Terus ada juga saham-saham perbankan ya, jadi bisa juga kayak BRI gitu ya. Masih akan tetap direkomendasikan masih rekomendasi big caps dan perbankan ya. Bener, dan itu bagus juga buat jangka panjang gitu ya. Kalau saham retail tadi itu saham apa yang jadi rekomendasi? Itu ada Aces ya, Aces, dan ada AMRT juga ya, sama ada MAPI. Nah menurut saya itu juga itu retail ya berarti? Iya itu retail ya. Nah untuk perbankan mungkin BCA bagus juga sama BRI ya, boleh. Oke. Selain itu ada lagi gak yang jadi alasannya kenapa saham itu? Kalau Esawar tadi itu karena Esawar ini kan rencananya nanti akan ekspansi ke luar Jawa ya. Jadi menurut saya ini sangat-sangat bagus ya. Jadi nanti bisa menambah profit atau meningkatkan keuntungan bagi Esawar. Ya, gitu jadi gue juga baca tadi itu Aces itu ada rencana ekspansi ke timur Indonesia. Terus mengenai big caps ya, selain banking tadi BRI, BCA, ada juga yang menarik ya, yang termasuk big caps itu ada Astra, ICE, yang mana emang dalam beberapa hari terakhir ya atau beberapa minggu terakhir itu masih mengalami downtrend ya, karena mungkin ada sentimen, ada isu sentimen kurang bagus lah ya. Kayaknya masuk screening bagus tadi jangan itu lagi. Tapi BTW ya, ICE itu kan konglomerasi ya, mereka tidak fokus hanya di satu bisnis saja. Nah, dia mempunyai diversifikasi yang cukup baik. Ada perkebunan, lalu ada otomotif, ada partsnya juga, ada emas, UNTR itu tambang ya, terdiversifikasi sekali sebenarnya, dan harganya sekarang sudah cukup murah ya, cukup. Iya, bisa dibilang under value. Itu turun karena ada sentimen apa aja. Itu? Sentimen yang sebenarnya agak signifikan, tapi bagi Indonesia itu nggak terlalu buruk ya.
itu ada mengenai license Daihatsu ya. Daihatsu ya Hmm. di Indonesia, karena kita tahu sendiri Daihatsu di Jepang itu Ada kecurangan, Iya. pemalsuan itu ya, safety. Iya, Yes. akhirnya mereka memberhentikan produksi, dan setelah di cross check lagi negara-negara yang mereka ekspor salah satunya Indonesia, ternyata ya terkena juga ya Oke. beberapa merek-merek yang dikeluarkan oleh Daihatsu di Indonesia gitu. Ya, cukup berbahaya sih itu ya. Nah, Karena safety test ya kalau kalau kecelakaan kan bahaya. ya mungkin kalau nggak kecelakaan sih nggak apa-apa ya, Iya. tapi ya intinya jangan kecelakaan Iya. supaya nggak apa-apa. Nah, ini masuk screening nggak, Bang Chris? ASI sebenarnya ASI ini menarik juga karena itu kan lagi ada masalah dan harga sahamnya lagi turun. Tapi itu balik lagi, kalau gue sih lebih daripada ASI, gue tuh lebih senang anak-anak perusahaannya, misalkan BTR, Auto oke. gitu. Kenapa? Karena ASI itu terlalu Besar ya? besar dan kayak misalkan ada ASI kan ada CPO-nya ya. Gue tuh kurang suka untuk sektor CPO karena ketidakpastiannya tuh lumayan tinggi. Cyclical banget ya. Iya, kayak misalkan tiba-tiba Indonesia di ban sama Eropa, itu kan jadi sentimen buruk gitu. Ya gua kurang bisa untuk menerima ketidakpastian itu. Jadi kan perhitungannya juga agak beda. Iya. Gitu sih kalau gua untuk ASIS kayak gitu. Oke. Lalu mungkin berikutnya ada ini ya dari Telkom. sektor telekomunikasi ya. Ada Telkom karena ya menjelang pemilu biasa ini ya media-media informasi itu cukup meningkat ya. Selain itu juga ada hoki yang mana kita tahu sendiri Beras ini ya, mm-mm. jualan beras. Tadi beberapa lagi negara hoki. itu mengalami ini Beruntung. ya, kekeringan ya. Jadinya Itu dia. mengurangi produksi gitu, produksi pangan terutama beras ya. Iya, kalau di Indonesia sendiri kita juga mengalami hal yang sama karena faktor El Nino. Kayak contoh kalau dari luar negeri itu ada India, mereka udah melarang ekspor untuk menjaga cadangan beras dalam negeri mereka ya. Faktor El Nino ini ternyata mempengaruhi banyak negara di dunia gitu. Jadi ini jadi tantangan bagi pemerintah ya. Dan tentunya sebenarnya jadi peluang juga ya buat hoki ya, karena kan harga beras jadi naik. benar. Iya. Ya itu dilemanya sih ya kalau sebagai investor saham ya. Mereka berharap harga beras naik ya, Iya. biar sahamnya naik. Iya, tapi kan kalau sebagai masyarakat jadinya Konsumen Iya. merugi dong. Iya. Yang harus dibayarkan lebih tinggi. Iya, itu dilema sebagai investor harus dipikirkan. Sama aja kayak kita mau investasi di perusahaan minyak sama kalau perusahaan minyak kan menimbulkan polusi segala macam. Benar. Ada pro and cons. Iya ya. gitu. Oke. Itu ya untuk waktu kita di 2024 ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik tentunya di 2024. Amin. Bisa mendapatkan rezeki, berkah dan semuanya Amin. di tahun naga kayu ini. Iya, Gitu. semoga lebih baik ya. Semoga lebih baik dari tahun 2023. Amin. Oke, jangan lupa kalian untuk share profit kalian di 2024 ini di kolom komentar. Tulis di kolom komentar Iya. ya. Jangan lupa untuk like, comment dan subscribe Oke, dan share juga dong. dan share juga. Jangan lupa di share. juga. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah. Bye.